Selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih. Kita kembali bertemu di dalam syafaat malam. Ada di antara Anda penggemar sepak bola? Tema dalam syafaat malam kita adalah gol. Dalam kisah imajiner ini diceritakan satu saat terjadi pertandingan sepak bola final antara kesebelasan Kristen Protestan melawan kesebelasan Kristen Katolik. Yesus nonton pertandingan itu. Oh, ramai sekali. Stadion itu dipenuhi oleh para pendukung kesebelasan Kristen Protestan maupun pendukung kesebelasan Kristen Katolik. Bisa dikatakan separuh dari penonton dalam stadion itu adalah pendukung kesebelasan Kristen Protestan dan separuhnya adalah pendukung kesebelasan Kristen Katolik. Dan Yesus, ia mendapat tempat duduk persis di perbatasan antara fans Kristen Protestan dengan fans Kristen Katolik. Singkat cerita, pertandingan dimulai. Pertandingan berlangsung dengan sangat seru. Bola dioper ke sana, ditendang kemari, dan menjelang akhir babak pertama, kesebelasan Katolik punya kesempatan untuk mencetak gol. Bola ditendang dari sisi kiri, melambung ke tengah, dan penyerang dari kesebelasan Katolik tidak menyanyiakan. Dia menyundul bola itu dan gol. Oh, semua pendukung kesebelasan Kristen Katolik bangkit berdiri. Yesus ikut berdiri. Lalu mereka mulai menggerakkan tubuh mereka seperti gelombang. Yesus juga ikut menggerakkan tubuhnya seperti gelombang. Ketika ia duduk, fans, pendukung dari kesebelasan Roma Katolik, kesebelasan Kristen Katolik tersenyum kepadanya. Tapi ketika ia melihat ke sampingnya, pendukung kesebelasan Kristen Protestan memandang kepadanya dengan tatapan sinis. Pertandingan dilanjutkan babak kedua. Sama serunya dengan babak pertama. Yesus sangat menikmati pertandingan itu. Dan menjelang akhir babak kedua, sekarang giliran dari kesebelasan Kristen Protestan melakukan serangan bertubi-tubi, dan akhirnya jebollah gawang kesebelasan Kristen Katolik. Gol! Para pendukung kesebelasan Kristen Protestan, mereka bersorak-sorak, mereka berdiri. Yesus ikut berdiri, ikut bersorak. Ketika para pendukung kesebelasan Kristen Protestan ini melakukan gerakan seperti ombak, oh, Yesus juga ikut melakukannya. Dan ketika ia duduk, sekarang pendukung Kristen Katolik yang ada di sebelah kanannya, pendukung Kristen Protestan yang ada di sebelah kirinya, spontan serempak bertanya, "Kamu ini sebetulnya mendukung kesebelasan yang mana? Kristen Protestan atau Kristen Katolik?" Yesus tersenyum, lalu dia berkata, Aku tidak mendukung kesebelasan manapun. Aku cuma menikmati pertandingan yang ada.
kontan bersamaan yang ada di kiri dan kanannya mengatakan dasar ateis. Itu kisah yang sekian tahun lalu saya temukan dalam buku terjemahan. Ke dalam bahasa Indonesia judulnya diberi nama Burung Berkicau. Ditulis oleh seorang pastor, Anthony de Mello. Apa saudara yang menarik dari cerita imajiner tadi? Kok Yesus sampai disebut ateis? Ia disebut ateis dalam cerita imajiner tadi karena sulit dimengerti buat para pendukung kesebelasan Kristen Protestan bahwa Yesus dia juga selain ikut bersukacita dengan keberhasilan kesebelasan Kristen Protestan mencetak gol, tapi juga ikut bersukacita ketika kesebelasan Kristen Katolik ikut mencetak gol. Buat kedua kelompok pendukung ini, apa yang dilakukan oleh Yesus yaitu ketidakberpihakannya pada kesebelasan manapun adalah indikator bahwa orang yang seperti itu berarti tidak memeluk agama apapun juga. Apa namanya kalau bukan ateis? Tapi mari ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya kepada Anda, apakah Yesus ia datang untuk mendirikan agama tertentu? Jawabannya tidak. Karena kita tahu Yesus ia datang bukan untuk mendirikan agama tertentu. Dia datang untuk menyelamatkan dunia dan manusia berdosa. Saudara dan saya, semua orang, dia datang untuk mewujudkan damai sejahtera yang bersumber dari kasih Allah. Sepanjang sejarah kekristenan tercatat ada begitu banyak perpecahan yang terjadi dalam keberadaan gereja. Gereja yang pecah menjadi gereja barat dan gereja timur. Gereja barat pecah menjadi gereja Katolik Roma dan gereja Protestan. Gereja Protestan kita tahu beranak pinak terus sampai sekarang ini. Ada bermacam alasan penyebab keterpecahan itu terjadi. Tapi kalau mau disimpulkan, menurut saya esensinya adalah pada egoisme. Egoisme yang mengakibatkan berdirinya tembok pemisah antara denominasi yang satu dengan denominasi yang lain. Masing-masing kelompok merasa diri paling benar dan enggan untuk membuka diri pada perbedaan. Mari kita lihat apa yang dipersaksikan oleh Alkitab. Kita akan membaca dari surat Efesus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Saya membacakannya bagi kita. Efesus 2 ayat 14 sampai dengan 16. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, teks ini dengan jelas mengatakan bahwa Yesus ia datang untuk menyelamatkan dunia dan manusia, untuk menghadirkan shalom yang bersumber dari kasih Allah itu.
Ia menunjukkan bagaimana caranya merubuhkan tembok pemisah. Teks kita mengatakan bahwa tembok pemisah itu adalah perseteruan. Ekstra adalah perseteruan yang atau permusuhan yang berakar pada egoisme. Nah, Yesus melenyapkan perseteruan pada salib. Salib adalah simbol pemberian diri yang lahir dari agape. Kasih yang berfokus pada kebaikan pihak yang dikasihi. Kasih yang bertolak belakang dengan egoisme yang berpusat pada diri sendiri. Ibu bapak, saudara-saudara, kalau Yesus sudah merobohkan tembok pemisah, layakkah kita mendirikan lagi tembok pemisah dalam kehidupan yang kita jalani ini? Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kembali kami datang bersahati di dalam syafaat kami. Kami percaya Bapa berkenan untuk mendengar seru doa kami dan mengabulkannya seturut kehendak dan kebenaran. Pertama, kami mohon ampun sekiranya pernah atau sedang terjadi kami mendirikan tembok pemisah, menutup diri terhadap mereka yang berbeda dengan diri kami. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga mohon hikmat, kerendahan hati, kasih yang meluap, agar mau dan mampu merawat keterbukaan terhadap keragaman, terhadap perbedaan yang kami temui dalam kenyataan hidup ini. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, sekiranya ada orang atau kelompok orang yang terperangkap oleh roh egoisme yang mengakibatkan radikalisme, yang memandang perbedaan sebagai musuh yang harus diberantas, maka kami mohon kiranya Tuhan tetap berkarya agar hati nurani dan akal sehat mereka tercerahkan dan bersama-sama boleh menyambut keragaman sebagai keniscayaan dalam hidup ini. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi para karyawan gereja, bagi klinik, bagi para dokter, para perawat, staf, beserta dengan keluarga mereka masing-masing di dalam mengemban tugas tanggung jawab yang dipercayakan di lingkungan gereja ini. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga turut bersyukur bersama dengan mereka yang mendapat kesembuhan dari sakit, penyakit, mereka yang sudah menjalani tindakan-tindakan entah operasi ataupun yang sejenisnya dan berhasil dengan baik, mereka yang sedang ada di dalam proses pemulihan, kami berdoa bersama mereka. Bapak, saat ini kami masing-masing juga mau berdoa bagi orang-orang yang menurut masing-masing kamu perlu untuk kami doakan. Kami berdoa.
Kembali kami menyerahkan seluruh keberadaan kami beserta dengan keluarga kami, baik yang ada bersama kami maupun yang ada di lain tempat. Tangan kasih Tuhan yang senantiasa menopang, memeliharakan kami, seisi keluarga, dan biarlah kami juga boleh istirahat, boleh tidur dengan nyenyak sepanjang malam ini, dan besok kami boleh bangun dalam keadaan baik untuk menjalani lagi hari baru yang Tuhan akan anugerahkan kepada kami dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.